Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita pada pagi hari ini akan membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan sepanjang hari ini. Sebelumnya kami juga mau membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100 dikatakan demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai bengkel kehidupan. Mendengar kata bengkel, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah satu tempat untuk mereparasi atau membetulkan yang rusak oleh ahlinya. Seperti misalnya kalau kita memiliki jam, kemudian jam kita mati, maka kita akan mencari atau untuk mencari penyebabnya, kita akan datang ke ahlinya. Entah nanti ditemukan bahwa itu rusak mesinnya, atau karena baterainya yang sudah lemah atau soak. Ahlinya bisa menemukan. Atau kita biasa naik motor, tapi tiba-tiba hari ini motornya mogok. Yang terpikir oleh kita adalah langsung bawa ke bengkel. Kita akan pergi mencari bengkel supaya motor kita bisa diperbaiki dan kita bisa menggunakannya kembali. Tetapi sebenarnya bengkel itu tidak hanya untuk yang rusak-rusak saja. Tidak perlu yang rusak baru ke bengkel, tetapi untuk perawatan pun itu perlu. Motor atau mobil perlu dirawat, perlu diganti olinya. AC perlu diservis, perlu dibersihkan. Komputer pun perlu perawatan. Dan semuanya oleh ahlinya. Ya, jadi kita tidak selalu harus nunggu rusak dulu baru ke bengkel. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, tentu banyak suka dukanya. Baik ketika kita ada di tengah keluarga, ada suka dukanya tersendiri. Ketika kita ada di tempat kerja, ketika kita ada di lingkungan, di tempat di mana kita tinggal. Pokoknya setiap kali kita berjumpa dengan manusia lainnya, pasti ada suka dukanya. Suka duka yang kita hadapi itu seharusnya kita hadapi atau sikapi dengan baik. Tetapi dua-duanya, baik suka maupun duka, sebenarnya bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Dapat membuat kita lemah dalam hidup kita, beriman kita kepada Tuhan. Ketika misalnya kita dalam situasi yang sulit, kita bisa jadi menjauh dari Tuhan karena kecewa dan merasa Tuhan tidak peduli dan Tuhan membiarkan kita. Lalu kita mutung, kita marah pada Tuhan, kita protes pada Tuhan. Bila bisa menjauh dari Tuhan karena sibuk berusaha dengan kemampuan diri, dengan kekuatan, dengan akal budi sendiri, ya pokoknya mengandalkan kemampuan diri,
atau hanya mengandalkan manusia lainnya dalam ketika kita menghadapi kesulitan. Kita tidak melibatkan atau menyertakan Tuhan. Kita lupa. Sebaliknya saudara, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan senang ataupun berhasil, bisa jadi kita juga menjauh dari Tuhan. Misalnya dengan lupa mengucap syukur, merasa bahwa dirinya lah yang hebat, yang memiliki kemampuan berpikir yang hebat, mempunyai atau karena usaha atau hanya karena kerja kerasnya lah yang membuatnya berhasil, yang bisa membuatnya sukses. Karena itu saudara, kita pun perlu memiliki bengkel kehidupan untuk hidup rohani kita. Hidup rohani kita pun perlu dirawat, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan tidak melupakan Tuhan dalam segala situasi kehidupan yang kita hadapi, dimanapun kita berada. Apa dan di mana bengkel kehidupan itu? Bengkel kehidupan itu yang akan merawat hidup beriman kita kepada Tuhan, yang akan selalu menolong dan mengingatkan kita akan keberadaan dan kehadiran Tuhan serta akan kuasanya. Bengkel kehidupan itu yang akan terus-menerus memelihara kehidupan kita supaya kita dapat tetap ingat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Jadi bukan hanya mengingatkan, tapi juga bagaimana kita dapat selalu mengandalkan Tuhan serta memampukan kita untuk dapat mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Bengkel kehidupan itu membuat kita menjadi orang yang tidak lupa diri dan memampukan kita untuk dapat tetap rendah hati, dapat tetap mengakui Dia dalam seluruh hidup kita. Mengenai di mana bengkel kehidupan kita itu, kita dapat lihat melalui Mazmur 100 yang kita baca tadi. Sebuah ajakan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk datang ke hadapannya dengan penuh sukacita yang digambarkan dengan tadi kata sorak-sorai. Penuh sukacita. Kenapa? Karena Dialah pencipta kita. Dialah yang memelihara kehidupan kita. Dan Dialah Tuhan yang baik. Yang penuh dengan kasih setia. Yang tidak pernah berhenti dalam kasih setianya kepada ciptaannya. Artinya, Dialah yang sungguh mengerti akan kehidupan kita sedalam-dalamnya. Pencipta yang mengenal betul dan mengerti akan ciptaannya. Saudara-saudara, datang beribadah kepadanya berarti bagaimana kita memelihara persekutuan kita dengan Tuhan secara terus-menerus, bukan hanya sewaktu-waktu atau bila perlu saja. Baik secara pribadi, secara bersama-sama sebagai umat Tuhan melalui ibadah, bersama-sama atau pribadi melalui doa, melalui pembacaan ataupun mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang menjadi bengkel kehidupan kita, yang akan merawat hidup beriman kita, dan bahkan juga yang memulihkan hidup beriman kita ketika kita mungkin sedang jatuh atau lemah. Karena itu saudara-saudara, peliharalah hidup persekutuan dengan Tuhan kita dan jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita dengan sesama. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk bagaimana Tuhan mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya kami memiliki hubungan yang baik, yang terus-menerus kami miliki bersama dengan Tuhan dari hari ke hari. Karena kami percaya ya Bapa, persekutuan kami dengan-Mu, kedekatan kami dengan-Mu ya Bapa, membuat kami dimampukan menghadapi segala situasi kehidupan, baik ketika kami menghadapi kesulitan hidup maupun ketika kami mengalami keberhasilan hidup. Kami akan selalu belajar mengucap syukur bahwa itu semua hanya karena Tuhan yang ada bersama dengan kami.
Tuhan yang menolong. Hari ini ya Bapak, kami juga mau mempercayakan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan hanya di dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan dan pertolongan-Mu, hingga kami dimampukan melewati hari ini juga dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini, juga kehidupan kami sepanjang hari ini, di dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan ini, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.